Bab 791, Kekhawatiran tentang hilangnya reputasi. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Zhang Yu tersenyum dan berkata, Tuan Tian, mungkin saya tidak menjelaskan hubungan itu terlalu banyak, dan Anda tidak memahaminya. Kalau begitu saya tidak akan membuat titik pembulatan untuk memahaminya. Sebenarnya, tidak masalah untuk membantunya mengadaptasinya. Alasan utamanya adalah karena saya sedikit khawatir. Sejujurnya, saya tidak terlalu percaya diri dengan bisnisnya, dan bagaimana jika dia melakukannya lagi. Mengetahui bahwa levelnya tidak bagus, tidak ada cara untuk mengendalikan karya adaptasi saya. Entahlah, saya pikir itu masalah dengan koreografi saya, yang memengaruhi penampilan orang lain. Lagi pula, pertunjukan ini relatif besar, dan ada lebih banyak orang di dalam dan luar negeri. Saya tidak punya kebiasaan berkhianat, karena saya menghargai reputasi saya sendiri. Jadi tolong minta Guru Tian untuk memahami kesulitan saya. Tian Guangcheng tidak mengatakan apa-apa saat mendengar ini. Ma Hao kembali marah. Pihak lain benar-benar mengatakan bahwa dia tidak cukup baik. Bagaimana dia bisa mentolerirnya? Hei Zhang, apa maksudmu dengan itu? Apa yang membuatmu lebih memperhatikan reputasi? Kamu mengatakan aku tidak memperhatikan reputasi. Selain itu, jika kamu pikir aku bisa melakukannya, bagaimana jika aku berhasil melakukannya? Apakah kamu ingin meminta maaf kepada semua penonton? Lalu kamu akan mengacau. Zhang Yu segera membalas, siapa yang akan membayar kerugian mental dan reputasiku? Oke, jika aku gagal, aku akan segera mengganti kerugian semangat dan reputasimu. Ayo turun. Ma Hao Shun menghela nafas. Zhang Yuonyan tiba-tiba memiliki senyum aneh di wajahnya, dan berkata, itu hampir sama dengan yang kamu katakan. Karena kamu berbicara dengan sangat percaya diri, maka aku berjanji kepadamu, selama penampilanmu berhasil, aku akan menghadapimu di depan penonton. Permintaan maaf resmi. Petik 2. Ma Hao mendengus dan berkata, ini yang kamu katakan. Kalau begitu, kami para pria akan mengucapkan sepatah kata. Kuda cepat, kata Zhang Yu. Ngomong-ngomong, mereka berdua mendengus bersamaan. Suasana di lapangan hening sejenak. Ma Hao berkata, baiklah, sekarang setelah kita semua berkata baik, mari kita bicara dan bicara. Sekarang Anda dapat mengatur pertunjukan untuk saya, bukan? Zhang Yu tersenyum dan berkata, tentu saja ini tidak masalah. Mengatur pertunjukan hanyalah masalah sepele bagi saya, selama kita mempelajari detailnya lagi. Saya akan membantu Anda mengadaptasinya segera. Ma Hao mengerutkan kening, dan berkata, detail apa lagi? Zhang Yu tersenyum, berapa kompensasinya? Kita belum mulai berbicara. Bukankah ini detailnya? Begitu Ma Hao mendengar tentang Zhang Yu dan mengumpulkan uang lagi, hatinya kesal, tetapi dia masih berniat mencubit hidungnya dan berkata, berapa banyak yang ingin Anda katakan? Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, sebenarnya, itu tidak banyak. Jika kamu melakukannya dengan buruk, jika kamu tidak punya banyak, kamu hanya akan membayarku 30 juta untuk kehilangan semangat dan reputasi. Berapa banyak? Ma Hao hampir jatuh ke tanah ketika mendengar angka ini. Matanya melotot lebih lebar dari lentera, dapat dikatakan bahwa dia tidak dapat mempercayai jumlah yang dilaporkan oleh pihak lain. Semua orang di sekitar rombongan seni mendengar ini. Mereka juga saling memandang dengan heran, satu kata dalam hati mereka pada saat yang sama. Hitam. Meskipun Zhang Yu baru-baru ini memeras banyak uang dari Ma Hao, tetapi untuk masalah sepele, mulut akan menghabiskan 30 juta, dan mulut singa tidak akan memiliki mulut sebesar itu. Ma Hao sangat cemas sehingga dia sangat marah, dia berkata, marga saya Zhang. Apakah kamu menganggap saya idiot? Hanya masalah sepele seperti itu, kamu hanya membutuhkan saya 30 juta. Zhang Yu tersenyum mendengarnya dan berkata, apakah lebih dari 30 juta? Dibandingkan dengan hilangnya reputasiku, itu benar-benar uang kecil. Ma Hao berkata dengan marah, apa sih reputasimu yang bernilai 30 juta? Sebelum ada yang bertemu denganmu, tidak ada seorang pun di sini yang mengenalmu. Zhang Yu berkata dengan nada meremehkan, kamu tidak tahu. Bukan berarti reputasiku tidak berharga, kan? Orang-orang sepertiku yang terlibat dalam penciptaan musik profesional paling peduli apakah karya mereka dapat bertahan dalam ujian waktu. Jika kamu melakukannya, itu akan menjadi noda dalam hidupku.
Apakah kamu pikir kamu dapat mengatasinya hanya dengan setetes 3 melon dan 2 kurma? Hal-hal baik apa yang kamu pikirkan? Jangan bicara omong kosong. Jika kamu setuju, kamu membutuhkan setidaknya 30 juta risiko reputasi. Tidak mungkin untuk didiskusikan. Jangan setuju untuk memberikan kata-kata bahagia. Apakah kamu idiot? Ma Hao berkata, mengapa aku harus setuju denganmu untuk jumlah yang dilebih-lebihkan seperti itu? Aku tidak akan pernah setuju. Zhang Yu mendengar cibiran dan berkata, kamu tidak setuju. Lupakan saja. Di awal aku berkata, itu karena levelmu tidak bagus, kamu masih mati dan tidak mengakuinya. Sekarang beri kamu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Kamu lagi-lagi aku tidak percaya diri. Jadi aku berkata, dan apa yang aku katakan di masa depan, kamu bisa mendengarkannya dengan jujur, bahkan jika bebek yang mati itu memiliki mulut yang keras, apa yang akan terjadi pada akhirnya, itu tidak banyak untuk dikatakan, itu tidak dapat dilakukan sama sekali. Karena kamu juga jika kamu sudah begitu tua, kamu tidak terlalu muda, tetapi harus dewasa. Aku juga menyarankan kamu untuk mengatakan bahwa wajah tidak hanya diberikan oleh orang lain, tetapi terkadang wajah ini juga diambil oleh dirimu sendiri. Ya, apakah kamu mengerti? Orang-orang di sekitarku mendengar ini. Aku hampir tidak tertawa bersama, orang-orang ini benar-benar melihat kekuatan Zhang Yu sekarang. Itu benar-benar mulut seorang pria, dan semua sentuhannya rasional. Tampaknya bahkan jika kamu menyinggung Yama, kamu tidak akan bersalah pada anak ini, mulutmu terlalu rusak. Pada saat ini, Ma Hao sangat marah sehingga Zhang Yu merasa kesulitan bernapas. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia akan pingsan. Dia bernapas beberapa kali sambil memegang dadanya dan berkata, anak baik. Mulutmu benar-benar beracun. Oke, aku mencoba bertarung denganmu kali ini. Bukankah kamu hanya menginginkan 30 juta? Ya, tetapi jika kamu kalah, kamu juga memberiku 30 juta, maka itu adil. Apakah kamu sakit? Kamu malu mengatakan itu. Zhang Yu mendengar penghinaan. Kalau begitu taruhan diubah menjadi pertunjukanku sekarang. Satu orang dari 30 juta. Apakah kamu berani? Ma Hao berkata, tetapi aku bertaruh seperti ini denganmu. Jelas itu tidak adil bagiku, oke. Zhang Yu berkata, kamu menggunakan levelmu untuk bertaruh denganku. Apa yang tidak adil? Jika kamu memiliki kepercayaan diri pada levelmu sendiri, semua ini adil. Seringkali karena kamu tidak percaya diri dengan levelmu, lalu melihat ke depan dan melihat ke belakang. Rasanya tidak adil, tapi apa hubungannya ini denganku? Ini masalahmu sendiri, oke. Semua orang di sekitarku terdiam ketika mereka mendengar ini. Jika kamu memikirkan dirimu sendiri, jika kamu mengubah dirimu sendiri, kamu tidak dapat menjawabnya. Tampaknya Ma Haoxin telah dipaksa ke jalan buntu oleh Zhang Yu. Berjanji atau tidak setuju akan merasa dirugikan, tetapi tidak ada pilihan yang lebih baik. Ma Hao juga tahu bahwa sekarang dia tampaknya hanya memiliki satu cara. Dia menggertakkan giginya dan berkata, oke, aku berjanji padamu. Tapi aku ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa program yang kamu atur untukku harus berkualitas baik. Jika kamu ingin dengan sengaja membuatku berantakan, dan taruhan kita tidak akan dihitung. Tidak masalah. Zhang Yu mendengar senyuman, dan berkata, Anda dapat yakin. Sama sekali tidak ada yang bodoh dari semua karya yang telah saya adaptasi. Ketika saya menyelesaikan adaptasi, jika ada orang di aula ini yang mengatakan bahwa saya belum melakukannya dengan baik, maka saya akan kalah, itu saja. Petik 2. Ma Hao mendengus dan berkata, karena anak laki-laki Anda begitu percaya diri. Ayo mulai, ada apa? Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, ayo kita lakukan hal yang sama. Jangan keberatan untuk memukul uang ke perantara. Ma Hao mendengar bahwa wajahnya berkedut, dan setelah hening sejenak, dia mengeluarkan ponselnya, membagi sisa tabungannya sendiri, dan membagi sebagian besar kepada Jiang Chengxuan. Setelah pertarungan, melihat jumlah yang tersisa, Ma Hao hampir menangis, tetapi masih menggertakkan giginya, memutar ponsel, dan menunjukkan layar kepada Zhang Yu. Setelah Zhang Yu selesai membaca, dia menoleh untuk melirik Jiang Chengxuan. Jiang Chengxuan juga meletakkan teleponnya saat ini dan mengangguk pada Zhang Yu. Zhang Yu tersenyum dan berkata, oke, ayo kita mulai, berikan skormu padaku, aku akan segera mengejutkanmu. Ma Hao melihat dengan gelisah dari tas bahunya dan menyerahkannya. Zhang Yu mengambil skor itu, melihatnya lebih dekat, dan kemudian mulai berputar cepat dalam benaknya,
mencoba menghasilkan adaptasi yang optimal dari keengganan itu. Tidak lama kemudian, dia mendapat ide bagus, dan kemudian tibalah saatnya untuk mengeditnya. Zhang Yu mengambil pena, mengeluarkan skor kosong, dan segera memodifikasinya. Kecepatan menulis Zhang Yu sangat cepat, dan catatan-catatan aneh itu muncul di kertas seolah-olah mereka disapu oleh nozzle hitam printer. Ma Hao juga datang ke sisi Zhang Yu dan melihatnya dengan probe, tetapi dapat dikatakan bahwa dia sama sekali tidak mengerti. Meskipun guru vokal Ma Hao adalah seorang master terkenal di negara ini, dia bukan dari sekolah musik ortodoks, dia hanya murid pribadi di bawah pintunya. Tidak apa-apa untuk membiarkannya menyanyikan notasi. Sebenarnya agak sulit untuk menyanyikan staf. Selain itu, adaptasi Zhang Yu sangat rumit. Jangan rap tanpa dasar musik yang cukup. Anda mungkin tidak dapat memahaminya. Setelah Zhang Yu selesai menulis, dia mengikuti proofreading dan secara umum merasa puas, lalu menyerahkan skornya kepada Ma Hao. Ma Hao mengambil skor itu dan tertegun, dan berkata, "Apa yang kamu tulis?" Zhang Yuanyan berkata dengan aneh, "Kamu tidak akan melihatnya sendiri." Tentu saja Ma Hao tersipu. Karena dia tidak mengenal notasi, dia menggunakan notasi untuk berlatih saat tampil di Tiongkok. Banyak musisi dalam negeri pada dasarnya dapat memahami notasi, dan tidak ada masalah seperti itu saat berlatih. Namun, tampil di luar negeri berbeda. Standar internasional adalah notasi staf, bukan berarti orang asing tidak dapat memahami notasi, tetapi ketika notasi ditandai, itu tidak dapat mencerminkan banyak keterampilan musik, yang secara alami ditinggalkan oleh band profesional. Ketika saya pergi ke luar negeri untuk memberi orang notasi musik, itu membuat wajah saya terpukul. Jadi ketika Ma Hao berada di negara itu, dia telah mengubah semua skor menjadi notasi staf. Selama dia bernyanyi dengan baik, itu sudah cukup untuk memiliki notasi. Hanya saja Ma Hao tidak menyangka bahwa lagu itu sekarang akan diadaptasi lagi, dan dia akan bernyanyi dengan notasi staf setelah satu giliran, yang pasti akan membuatnya tampak canggung. Tentu saja, Zhang Yu melihat rasa malu Ma Hao, dan segera ingin memahami sesuatu, dan tertawa, "Apakah kamu tidak mengerti notasi staf?" Melihat Zhang Yu melihat rahasia kecilnya, Ma Hao hanya bisa menegang dan malu, dan membenarkan, "Aku juga tidak mengerti. Aku hanya tidak bernyanyi akhir-akhir ini." Agak berkarat, setelah mendengarkan alasan konyol Ma Hao, Zhang Yu tidak terus mempermalukannya. Sebaliknya, dia mengambil pena lagi, menyalin notasi dan menyerahkannya kepada Ma Hao, dan berkata, "Lihat saja. Lebih merepotkan untuk menandai banyak notasi, kamu bisa lihat saja." Ketika Ma Hao melihat Zhang Yu membuat notasi untuk dirinya sendiri, dia merasa lega, dan pada saat yang sama berpura-pura menjadi seorang ahli, dan melihat dengan saksama. Tentu saja, kata-kata Zhang Yu ditulis dengan baik, yang mengejutkannya. Tetapi dia juga tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk mempelajari tulisan karakter pihak lain. Memikirkan hal ini, dia mulai mempelajari skor ini dengan saksama, tetapi meskipun skor ini adalah notasi, tetapi kerumitannya luar biasa, agak sulit untuk bernyanyi tanpa suara. Zhang Yu juga tidak peduli dengan Ma Hao saat ini. Dia menyalin skor dan memberikannya kepada anggota band. Meskipun anggota band juga sangat aneh, mengapa mereka tampak bertengkar ketika mereka mempelajari pertunjukan, tetapi itu bukan urusan mereka sendiri. Tutup telepon dengan tinggi, lakukan saja pekerjaanmu. Setelah Zhang Yu memberikan lagu itu kepada band, dia tersenyum pada Jason Conrad, "Tuan Conrad. Saya ingin merepotkan Anda, bolehkah?" Jason Conrad sekarang telah membuktikan kekaguman Zhang Yu terhadap kelima tubuh itu. Jika seorang pemuda berbakat seperti itu tidak dapat melihatnya dengan matanya sendiri, siapa yang akan mempercayainya? Mendengar bahwa pihak lain memiliki sesuatu untuk diminta, dia langsung tertawa, "Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Carl dan saya adalah sahabat Anda. Bisnis Anda adalah bisnis Carl, dan tentu saja itu adalah bisnis saya." Zhang Yu tersenyum, "Pertunjukan ini. Ini adalah pertunjukan temanku. Aku ingin mengambil alih komando pertunjukan ini secara langsung. Bisakah kau menontonnya?" "Tentu saja, tidak masalah." Conrad mendengar tatapan iri pada Ma Hao, yang sedang sekarat, dan berkata dengan iri, "Zhang, aku melihat ini, kau benar-benar seorang teman pria yang sangat baik. Dia sangat beruntung memiliki teman baik sepertimu." Zhang Yu mendengar senyuman aneh ini, tentu saja, dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, dan mengambil tongkat estafet. Sebaliknya, dia menatap Ma Hao dengan tatapan aneh,
dan berkata, "Oke. Aku akan bertanggung jawab untuk mengarahkan pertunjukan ini sendiri. Selama latihan, terlepas dari komentarnya, aku pasti akan membuatmu 100% puas." Ma Hao mendengar ekspresi aneh, dan berkata, "Apakah kau akan bersikap baik?" Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, "Itu bukan kebaikanku. Namaku adalah memperhatikan karya musikku. Jangan berpikir bahwa 30 juta milikmu adalah masalah besar. Dibandingkan dengan karyaku, aku mungkin tidak dapat melihatnya." Ma Hao mendengus, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia sedikit khawatir bahwa Zhang Yu akan dengan sengaja membuat dirinya buruk, tetapi mengingat begitu banyak orang di sekitar, dan mereka semua ahli dalam musik, pihak lain mungkin tidak berani-berani meluruskan diri sendiri. Pikirkan ini. Ma Hao memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi dan menyelesaikan latihan. Zhang Yu tampaknya berlatih beberapa program pertama. Pertama, jelaskan ide karya tersebut kepada band. Karena adaptasi Zhang Yu selalu luar biasa, tidak ada orang dari orkestra filharmonik yang yakin. Tentu saja, ketika Zhang Yu menjelaskan, dia mendengarkan dengan sangat saksama. Bagaimanapun, kesempatan untuk mendengarkan ceramah master ini tidak mudah didapat. Cepat, Zhang Yu menyelesaikan tahap awal karya tersebut, dan kemudian berlatih secara resmi. Ma Hao berdiri di samping, sambil membiasakan diri dengan karya tersebut, sambil menyaksikan Zhang Yu memimpin band, menyelesaikan latihan karya tersebut. Setelah mendengarkan, tentu saja, Ma Hao terkejut. Karena karyanya telah diadaptasi oleh Zhang Yu, karya tersebut benar-benar memiliki tampilan baru. Dibandingkan dengan gaya lama yang membosankan sebelumnya, karya tersebut sama sekali bukan karya tingkat tinggi. Terutama di bagian tengah musik, karya tersebut benar-benar diubah oleh otak Zhang Yu menjadi jazz. Sentuhan ajaib ini benar-benar membuat seluruh level karya yang luar biasa meningkat secara geometris. Pada saat yang sama, karya tersebut membuat ansambel seni di luar lapangan kagum tanpa henti. Sepertinya bakat Xiao Zhang benar-benar tidak ada apa-apanya. Variasi jazz di bagian tengah sangat luar biasa. Ini lebih dari luar biasa. Menurutku, otaknya saja yang terbuka lebar. Kamu bilang otak Xiao Zhang benar-benar aneh. Bagaimana bisa ada ide kreatif seperti itu? Katakan saja padaku, aku biasanya juga sangat pintar. Kenapa tidak ada ide kreatif seperti itu? Jika kamu memiliki pikiran yang sama seperti Xiao Zhang, Tiongkok mungkin sudah tidak dapat menoleransi kamu. Jadi, bicaralah dengan kemampuanmu. Jika kamu berbicara dengan baik, kamu rendah hati. Jika kamu mengatakan tidak, tidakkah menurutmu itu terlalu berlebihan? Hahaha, orang-orang di sekitarku tertawa ketika mereka mendengar ini. Kerumunan di lapangan berbicara dan tertawa. Zhang Yu di lapangan juga memimpin band dan menyelesaikan tahap pengenalan karya. Zhang Yu merasa bahwa semuanya hampir siap, jadi Ma Hao mengambil mikrofon. Fase running in pertunjukan secara resmi dimulai. Ma Hao sangat senang mendengar bahwa revisi pendahuluan band yang hampir sempurna, dan itu rusak. Pikiran tentang karyanya sendiri mungkin lebih kuat, yang tidak hanya akan meningkatkan popularitasnya, tetapi juga memungkinkan anak laki-laki berikutnya untuk menundukkan kepalanya yang sombong. Perasaan gembira ini membuatnya luar biasa. Tetapi ketika Ma Hao membuka mulutnya untuk bernyanyi beberapa kata, band itu melakukannya tanpa suara dengan gerakan berhenti Zhang Yu. Ma Hao merasa ada emosi di pihaknya. Mengapa iringan itu tiba-tiba menghilang? Ketika dia menyadari ketidaknormalan itu, dia hanya bisa menatap Zhang Yu dengan aneh. Tampaknya dia masih sedikit bingung. Zhang Yu berkata dengan ekspresi tidak senang, "Aku bilang Ma Hao. Siapa namamu untuk bernyanyi? Apakah kamu bercanda?" Ma Hao berkata dengan tatapan aneh, "Aku, apa yang terjadi padaku? Apakah ada masalah? Apakah ada masalah?" Zhang Yu mendengar dengusan ini, dan berkata, "Kamu punya masalah besar. Aku sudah menandaimu dengan jelas pada partitur, 3 not terakhir dari birama kedua setelah melodi, dinyanyikan ulang menjadi 3 triplet, dan not yang kuat harus ditempatkan pada not ketiga. Apakah kamu tidak membaca partiturnya? Suara yang kamu nyanyikan sekarang masih versi aslinya. Benarkah?" Ma Hao tidak punya pilihan selain mengambil partitur musik dan melihat lebih dekat. Memang, dalam versi Zhang Yu, tempat ini ditandai secara khusus. Melihat ini, Ma Hao juga menoleh untuk terlihat malu, dan berkata, "Maaf. Aku terlalu cemas saat itu, aku tidak melihat dengan jelas. Aku bisa bernyanyi lagi."
Zhang Yu menyelipkan bibirnya dan berkata, itu membuang-buang waktuku. Setelah berbicara, dengan ekspresi tidak senang dari Ma Hao, dia mengarahkan band lagi. Ma Hao memberi perhatian khusus pada posisi itu kali ini, dan dengan lancar mengubah not berikut menjadi triplet. Kupikir Zhang Yu seharusnya puas sekarang. Namun, tepat setelah selesai menyanyikan kalimat berikutnya, suara musik di sekitarnya berhenti lagi. Zhang Yu mengerutkan kening dan berkata, Ma Hao, bukankah aku baru saja mengatakannya dengan jelas? 3 triplet, suara yang kuat seharusnya ditempatkan pada suara ketiga. Dada, apakah kamu mengerti? Kamu sekarang semua nada dinyanyikan dengan intensitas yang sama, tidakkah kamu pikir itu terdengar tidak bernyawa? Ma Hao mendengar ini, tentu saja, aku sangat marah. Pada saat yang sama Zhang Yu dimarahi karena kesalahannya. Biarkan dirimu menyanyikan 3 triplet pada posisi yang aneh ini. Terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu harus meletakkan suara yang kuat pada posisi terakhir. Ini hanya mencoba mencari masalah sendiri. Ma Hao sangat kesal, tetapi sekarang situasi ini adalah apa yang dikatakan pihak lain, dia tidak dapat mengatakan bahwa terlalu sulit baginya untuk bernyanyi. Itu bahkan tidak membuat orang lain mati karena lelucon itu. Memikirkan hal ini, dia juga menggertakkan giginya, berniat untuk menahan bau mulut. Selama pertunjukannya berhasil, dia harus mendapatkan kembali penghinaan yang telah diterimanya. Yang tidak diduga Ma Hao adalah, latihan berikutnya jelas tidak semudah yang dibayangkan. Tidak, benar, kamu tidak akurat, rendah, kembali. Oke, baiklah. Sama seperti burung pegar yang bernyanyi di lehernya dengan treble, maafkan aku untuk mengatakan bahwa guruku terkenal. Resonansi rongga tidak akurat, sulit bagimu untuk menjadi penyanyi profesional. Oke, baiklah. Apakah begitu sulit untuk memiliki aksen diikuti dengan split? Waktunya tidak akurat, itu bodoh di rumah. Datang lagi. Ya Tuhan, kamu bahkan tidak membaca skornya. Itu telah diubah menjadi la olehku. Oke. Itu tidak re lagi, kamu masih bernyanyi re, tidakkah kamu pikir itu terdengar seperti nada? Berhenti sekarang. Ini jazz, oke, ritmenya menekankan perubahan kebebasan. Aku yakin, apakah ritmemu begitu kaku, apakah akan dimainkan dalam pertunjukan? Dalam latihan berikutnya, Zhang Yu ceroboh, dan dia sama sekali tidak menganggur, selalu menemukan alasan yang tepat untuk melatih Ma Hao. Dan Ma Hao juga dikritik oleh Zhang Yu karena kulitnya yang tidak lengkap. Dapat dikatakan bahwa dari awal hingga sekarang, Zhang Yu belum merasa puas. Semua orang di rombongan seni di bawah panggung melihat dengan mata besar dan mata kecil. Oke, Zhang Yu terlalu ketat, yang sedang berlatih. Itu hanya melatih putranya. Selain itu, wajah Ma Hao menggertakkan giginya, Zhang Yu menegang seolah-olah dia tidak melihatnya, dan terus memilih kontradiksinya. Salah satunya adalah untuk mengalahkan ritme kehidupan orang lain dengan amarah dan kemarahan. Semua orang terdiam dengan tatapan. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa di hadapan seorang ahli musik seperti Zhang Yu, mereka ingin menemukan kontradiksi dengan sengaja. Tidak ada seorang pun kecuali menggertakkan giginya, hanya untuk melihat kapan itu akan bertahan. Pada saat ini, Ma Hao memerah karena marah dan tampak seolah-olah dia akan meledak dalam hidupnya. Dapat dikatakan bahwa itu tidak pernah begitu menyedihkan oleh orang lain. Di mana Anda pergi untuk tampil bukanlah inti dari pandangan penonton. Di mana Anda pergi untuk tampil, Anda tidak harus tampil seperti yang Anda inginkan. Anda dapat bernyanyi seperti yang Anda inginkan. Manakah dari direktur program di tengah yang berani berbicara kepada dirinya sendiri seperti ini? Sekarang orang-orang dilatih seperti cucu. Pada saat yang sama, itu tidak dapat disangkal, yang membuat Ma Hao merasa seperti dia akan muntah darah dan mati. Tentu saja, Ma Hao bukanlah tipe bintang yang dapat menerima kritik. Dia diejek oleh Zhang Yuxi, jadi dia secara alami membantah 2 kalimat. Tetapi Zhang Yu hanya mengucapkan sepatah kata, dan membiarkan Ma Hao menahan amarahnya lagi. Ma Hao, jika menurutmu lagu ini terlalu sulit, aku dapat membantu mengubahnya menjadi versi sajak anak-anak. Kamu dapat memikirkannya, itu sebenarnya terdengar sangat meriah. Aku pikir anjing dapat bernyanyi dengan beberapa tulang yang menempel pada mikrofon. Ma Hao hampir muntah darah ketika mendengar ini, tetapi dia juga tahu bahwa Zhang Yu hanya menggaruk dirinya sendiri.
Jika dia benar-benar setuju dengan pihak lain untuk membuat lagu itu lebih mudah, maka pihak lain itu menahan ekor kecilnya sendiri. Di depan orang lain, sama sekali tidak pernah berpikir untuk mengangkat kepalanya. Memikirkan hal ini, Ma Hao memutuskan untuk menanggungnya. Bahkan jika kesulitan lagu ini terlalu besar, dia juga memutuskan untuk tampil dengan sempurna. Hanya untuk membuktikan satu hal, dia adalah penyanyi yang cakap. Bahkan jika dia menang, dia harus menggunakan kekuatannya untuk menang. Hanya oke, Ma Hao memiliki keputusan di dalam hatinya, dan tidak ada lagi keluhan dalam latihan berikutnya. Meskipun Zhang Yu sekeras sebelumnya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, menggertakkan giginya dan mencoba mengatasi satu kesulitan demi kesulitan. Tetapi efek latihan yang mengikutinya memang sangat menyenangkan. Ma Hao juga secara bertahap mencapai atau mendekati persyaratan Zhang Yu yang menuntut, dan pada saat yang sama juga membuat seluruh program tampak baru dan menarik. Semua orang di rombongan seni mengangguk diam-diam ketika mereka melihat adegan ini. Meskipun orang Ma Hao, menurut pendapat mereka, selalu berbicara lebih banyak daripada melakukan. Tetapi menilai dari situasi saat ini, kemampuan Ma Hao masih ada, tetapi mungkin tidak cukup tekanan pada waktu normal, dan itu belum meletus. Jadi sekarang dia dapat dianggap menunjukkan esensi penyanyi yang luar biasa, dan dapat dianggap sebagai statusnya yang sebenarnya di dunia sastra dan seni. Ma Hao dengan cepat menyelesaikan pertunjukan yang luar biasa, yang tentu saja menyebabkan banyak tepuk tangan dari penonton. Di mata kebanyakan orang, nyanyian Ma Hao sangat menarik, tetapi saya tidak tahu apakah sutradara apakah guru Zhang pernah berada di depan saya, atau haruskah saya melakukannya lagi. Tentu saja, Ma Hao juga memandang Zhang Yu seolah-olah seorang tahanan sedang menunggu hukuman hakim. Zhang Yu terdiam sejenak, dan mengangguk, dan berkata, tidak apa-apa kali ini. Baiklah, itu saja. Ma Hao merasa lega ketika mendengar bahwa Zhang Yu adalah iblis. Tidak mudah untuk merasa gelap pada saat yang sama. Berapa kali NG telah dilewati sebelum saya dapat mengandalkannya. Jika ini adalah mimpi buruk, Ma Hao tidak akan pernah ingin mengalaminya lagi di paruh kedua hidupnya. Sebenarnya, sejak Ma Hao memasuki dunia musik, dapat dikatakan bahwa ia belum pernah bertemu dengan koreografer yang begitu kejam. Meskipun menurut Ma Hao, bakat pihak lain memang ada sedikit, tetapi itu jelas tidak cukup untuk mengimbangi kebencian yang ditimbulkan oleh dirinya dan pihak lain. Selama pertunjukan ini selesai, aku dapat dengan lancar membalikkan keadaan, dan aku tidak akan pernah melepaskan bocah kejam di hadapanku ini. Kau harus memberitahu pihak lain siapa yang tahu segala hal yang menyinggung Ma Hao-nya. Sama sekali tidak ada jalan mundur. ... Semua orang di luar lapangan melihat bahwa pertunjukan Ma Hao telah berakhir, dan mereka merasa lega. Pertunjukan poni telah berakhir. Sudah berapa lama ini berlatih? Benar-benar lama. Latihan pertunjukan Ma Hao ini lama dan aku dapat mengalahkan beberapa pertunjukan. Kerja yang lambat menghasilkan karya yang bagus. Meskipun pertunjukan Ma Hao agak lambat, tetapi pada tingkat kegembiraan, itu masih salah satu yang terbaik dalam grup. Sulit untuk membuat karya yang bagus. Pertunjukan Ma Hao sekarang bisa menjadi senapan, yang tidak dapat dipisahkan dari kekerasan Zhang Yu. Benar, Lao Song, kamu tidak ingin Xiao Zhang mengadaptasi pertunjukanmu. Pertunjukanmu ada di belakang Ma Hao. Jika efeknya tidak efektif, bukankah itu akan membuatmu kehilangan muka? Kalau begitu aku lebih baik kehilangan muka sekarang. Apa maksudmu? Tidakkah kamu suka pertunjukannya menjadi lebih baik? Siapa yang tidak suka pertunjukan yang bagus? Kuncinya adalah karakter Xiao Zhang, kebanyakan orang tidak tahan. Ketika kamu menonton latihan, dia melatih Ma Hao seperti cucu. Apa yang harus kukatakan, itu sangat tua. Jika Xiao Zhang setelah berlatih seperti ini, biarkan aku mempertahankan wajah lamaku di masa depan. Jadi aku masih tidak meminta terlalu banyak. Aku pikir kesederhanaan kompilasi juga sangat bagus, itu hanya tugas, jangan terlalu nyata. Hehehehe, orang-orang di sekitar mereka pada dasarnya tertawa pada saat yang sama. Meskipun kebanyakan orang sangat iri pada Ma Hao karena mendapatkan karya yang begitu indah, akan sangat tidak dapat diterima jika mereka bertukar dengan Ma Hao. Alasan utamanya adalah karena orang-orang ini tidak terlalu muda. Dapat dikatakan bahwa mereka semua adalah senior di dunia sastra. Jika mereka dimarahi oleh anjing yang lebih muda di atas panggung selama latihan, wajah mereka akan tak tertahankan. Jadi bahkan jika Zhang Yu membantu mereka membuat perubahan sederhana, mereka tidak akan keberatan,
itu hanya pertunjukan politik, itu tidak lebih dari ketenaran, tidak perlu terlalu serius. Tetapi ketika menyangkut Xiao Zhang, sebenarnya, Anda harus bermurah hati. Saya tidak menyangka bahwa dia benar-benar membantu Ma Hao untuk mengadaptasi karya yang begitu bagus. Saya melihat dua orang bertaruh pada awalnya, dan berpikir Xiao Zhang akan menipu. Apa yang terjadi? Bukankah Xiao Zhang takut bahwa Ma Hao memenangkan taruhan dengan lagu yang diadaptasinya? Apakah dia tidak perlu meminta maaf kepada Ma Hao di depan penonton? Tidakkah menurutmu itu aneh? Yah, sedikit. Aku juga terkejut. Sebenarnya, tidak ada yang aneh. Menurutku, Xiao Zhang seharusnya bukan tipe orang yang dangkal. Menurutku karena bakat musiknya sangat tinggi, maka musik seharusnya memiliki status sakral di hatinya. Menurutku dia bisa mengolok-olok segalanya. Hanya lelucon musik yang tidak bisa diolok-olok. Sebenarnya, ini seharusnya dianggap sebagai totem keyakinan. Orang-orang di sekitar mengangguk setelah mendengar ini, karena selain alasan ini, mereka benar-benar tidak dapat memikirkan alasan apapun mengapa Zhang Yu melakukan ini. Karena ini sama sekali tidak masuk akal. Jika Zhang Yu mendengar percakapan ini, aku khawatir mereka akan tertawa terbahak-bahak saat itu juga. Orang-orang ini benar-benar akan membuat diri mereka begitu sakral. Sungguh lelucon. Jiang Chengxuan duduk di antara kerumunan, tetapi hanya mendengarkan dan tidak berpartisipasi di dalamnya. Baginya, yang sudah tahu mengapa Ma Hao gagal tampil untuk pertama kalinya, tentu saja, pandangan orang banyak ini lebih tertutup. Apakah Zhang Yu akan begitu baik? Inilah yang sebenarnya dia pikirkan sekarang. Di antara penonton, semua orang masih bergumam. Ma Hao berjalan meninggalkan panggung dengan ekspresi penuh kemenangan, dan akhirnya bersalaman dengan Zhou Jin dalam perayaan. Lagi pula, baginya, bisa mendapatkan program yang sulit juga merupakan preseden sejarah. Terutama berpikir bahwa Zhang Yu akan meminta maaf kepada dirinya sendiri dalam menghadapi kesepian di masa depan, perasaan gembira itu hanya membuat Ma Hao berdebar-debar. Dalam latihan berikutnya, beberapa orang yang kembali kemudian sedikit berbeda dari mereka yang memulai latihan. Anda harus tahu bahwa dalam program sebelumnya, banyak orang meminta Zhang Yu untuk mencoba sedikit mengubah ukuran musiknya. Terus terang, itu sesulit mungkin. Karena bagi kebanyakan orang, itu bukan karya orang lain. Karya mereka sendiri harus sering ditampilkan di masa mendatang, tetapi sutradara profesional seperti itu tidak sering terlihat. Setelah desa ini, tidak ada tokoh seperti itu. Ada master, tidaklah bodoh untuk menggunakannya tetapi tidak menggunakannya. Tetapi, setelah pertunjukan Ma Hao berakhir, orang-orang kemudian menemukan bahwa master itu tampaknya tidak begitu mudah digunakan. Meskipun Zhang Yu benar-benar kejam untuk Ma Hao sendirian selama latihan, tidak menutup kemungkinan bahwa dia telah mengubah pola pikirnya sejak saat itu dan ingin mencari masalah bagi orang lain. Jangan lupa untuk menjadi burung awal itu sendiri. Kalau ada yang kurang beruntung dan membuat Zhang Yu kesal, maka kalau anak ini melatih orang, itu akan membuat orang mimpi buruk di malam hari, jadi jangan cari masalah sendiri. Munculnya ide ini langsung mengarah ke orang-orang yang berlatih di lapangan, dan menawarkan untuk mengambil inisiatif mengubah karakteristik Zhang Yu, tanpa harus terlalu sulit. Ini juga membuat latihan Zhang Yu berikutnya jauh lebih tidak intens. Latihan selanjutnya juga berakhir dengan lancar dalam level bernyanyi dan menari. Setelah pertunjukan, semua orang meninggalkan aula latihan dan menuju bas. Jiang Chengxuan benar-benar tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu di hatinya, dan ketika dia menemukan bahwa tidak ada yang memperhatikan, dia berbisik kepada Zhang Yu, "Zhang Yu, mengapa kamu mengatur pertunjukan yang bagus untuk Ma Hao? Jangan takut dia memenangkanmu pada akhirnya. Tidak membuatmu kehilangan muka, dia bisa memenangkanku. Bagaimana mungkin?" Zhang Yu Wenyan mencibir, dan berkata, "Ma Hao berani membiarkanku mengaturnya kali ini. Itu adalah kuburan yang menggali dirinya sendiri. Lihat itu, penampilannya kali ini akan lebih menarik daripada yang terakhir kali." Hahaha. Jiang Chengxuan melihat harga diri Zhang Yu, dan perlahan-lahan mulai bersimpati dengan Ma Hao. Sebenarnya, Zhang Yu sama seperti dia sejak awal, dia tidak akan begitu baik untuk membantu Ma Hao. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati. Jika aku menyinggung pihak lain, aku mungkin akan sial di masa depan. Sejak saat itu, Chen Chengxuan juga memiliki label khusus untuk Zhang Yu. Jangan pernah menyinggung orang lain. Pada hari kedua, latihan kelompok seni tidak lagi mengalami perselisihan dan masalah,
dan sebagian besar program berhasil diselesaikan. Direktur tim redaksi menugaskan Zhang Yu untuk membawa spanduk. Dapat dikatakan bahwa kualitas keseluruhan program juga telah ditingkatkan beberapa langkah, yang juga membuat Tian Guangcheng dan Su Qian sangat senang. Mengenai simfoni takdir Zhang Yu, karena pekerjaannya relatif sulit, itu hanya dapat dilakukan pada latihan terakhir. Sore hari latihan kelompok seni, Kalbrand menelepon Zhang Yu dan mengatakan bahwa dia telah kembali ke Wina. Dia akan mengundang Zhang Yu untuk makan malam di malam hari. Sulit untuk bersikap baik, Zhang Yu tentu saja malu untuk menolak satu sama lain. Keduanya membuat janji. Pada malam hari, Brand pergi ke hotel dan menjemput Zhang Yu. Bersama-sama, dia pergi ke restoran yang relatif mewah di Wina dan mengkhususkan diri dalam masakan lokal Austria. Ketika Zhang Yu datang ke sini, dia menemukan bahwa konduktor band Jason Conrad dan pemimpin tim sekaligus direktur artistik Daniel Gasben keduanya ada di sana. Beberapa orang menyapa dan duduk. Kalbrand tampak akrab dengan pemilik restoran, seorang pria berjanggut bernama Victor. Karena beberapa orang duduk berdekatan, pemilik restoran itu datang dan menyapa mereka dengan hangat. Ketika Brand memperkenalkan Zhang Yu kepada Victor, dia hampir tidak percaya bahwa bocah Tionghoa di depannya itu juga seorang musisi hebat. Pada saat yang sama, hidangan malam ini didasarkan pada bocah ini. Dapat dianggap sebagai angin dan debu. Meskipun bos berjanggut Victor sangat aneh, mengapa seorang anak berbulu berani berbicara dan tertawa di depan para majikan. Namun untuk saat ini, bukan haknya untuk mempelajari kualifikasi pihak lain, karena Brand telah mendelegasikan kekuasaan kepadanya dan harus mengizinkan Zhang Yu menikmati masakan Austria yang asli. Victor yang berjanggut hanya bisa menepuk pantatnya untuk memastikan bahwa Zhang Yu akan kembali dengan puas ke masakan Austria. Kemudian Victor pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Brand sedikit bersemangat saat ini, Zhang. Saya mohon Anda untuk mendapatkan skornya, apakah Anda mendapatkannya? Zhang Yu mendengar sebuah senyuman, dan berkata, ini dia. Aku mengeluarkan sebuah partitur dari tas jinjingnya dan menyerahkannya kepada Brand. Melihat ini, Brand hampir menyalakan matanya. Dia meraih partitur yang diserahkan oleh Zhang Yu dan mendongak dengan tidak sabar. Ketika Conrad dan Gasben saling bertemu, mereka sedikit bingung, bertanya-tanya apa yang sebenarnya membuat Brand cemas, seolah-olah dia melihat bayi itu. Sambil melihat lembaran musik di tangannya, Brand bergumam di mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Sebagai seorang komposer dan konduktor profesional, kecepatan menonton partitur secara alami adalah kecepatan yang cepat. Bangun dan minggir. Jason Conrad, yang duduk di samping, penasaran saat melihat ini, dan mengambilnya, menemukan bahwa gerakan pertama, Symphony of Destiny, tertulis di atasnya. Jason Conrad melihat ini dan menyadari bahwa Brand sedang menonton skor Symphony of Destiny. Dia tahu kebenaran dari kebenaran, dan dia pasti bersemangat. Meskipun dia belum melihat konduktor Zhang Yu secara langsung, dia bisa melihat skor aslinya terlebih dahulu. Seiring berjalannya waktu, Jason Conrad telah melihat semakin banyak skor. Yang mengejutkannya, Symphony of Destiny, di TV hanyalah gerakan pertama, dan ada 3 gerakan di belakangnya. Jadi, Symphony of Destiny, ini bukanlah rangkaian orkestra yang lengkap. Pikirkan ini, Jason Conrad terkejut. Pada saat yang sama, pemimpin band, Daniel Gasben, sedang menonton skor Conrad. Dapat dikatakan bahwa dia juga menemukan fakta yang menakjubkan ini. Sungguh luar biasa bahwa seorang remaja dapat membuat rangkaian simfoni yang lengkap. Kedua orang itu melihat lembaran musik yang diberikan Brand, dan mereka terkejut, mereka menjadi semakin makmur, dan bahkan tidak dapat menambahkan lebih banyak. Faktanya, keduanya awalnya berpikir bahwa Symphony of Destiny yang diciptakan oleh Zhang Yu sudah menjadi dewa anti-level, dan mereka bahkan dapat meninggalkan jejak mereka dalam sejarah musik. Tetapi siapa yang dapat memikirkannya, saya baru saja melihat puncak gunung es. Untuk kegembiraan di balik lagu ini, gerakan pertama di depan hanyalah sebuah pengantar. Jika Anda mengatakan gerakan pertama, itu hanya gelombang yang mengejutkan, yang membuat orang tidak dapat dipercaya. Kemudian beberapa gerakan berikutnya seperti lautan samudra, tercengang Brand adalah orang pertama di sini yang telah membaca semua skor. Ketika dia meletakkan musiknya, ekspresi di wajahnya tampak terperangkap dalam nada-nada indah yang tervirtualisasi dalam pikirannya. Nada-nada ini melayang-layang, dan akhirnya bergabung untuk membentuk citra raksasa musik, dan raksasa ini tampaknya dibuat oleh Zhang Yu.
Citra itu akhirnya berubah bentuk. Dan perasaan ini, membuatnya dipenuhi dengan emosi. Ketika Brand kembali dari keadaan meditasi dan menatap Zhang Yu lagi, dia menghela napas dan berkata, Zhang, kamu adalah orang yang paling berbakat dalam musik di antara orang-orang yang aku kenal. Kamu menciptakannya. Rangkaian, Symphony of Destiny, ini hanyalah simfoni dari simfoni. Aku pikir itu dapat bertahan terhadap karya musik apapun dalam sejarah musik. Dan bahkan jika itu membuatnya berdampak pada reputasi komedi ilahi pertama, aku pikir itu cukup untuk memenuhi syarat. Jason Conrad juga selesai membaca skor saat ini. Setelah mendengar kata-kata Brand, dia mengangguk lagi dan lagi. Dia juga berpikir bahwa Symphony of Destiny sudah menjadi karya simfoni yang monumental, yang tidak diragukan lagi. Namun satu-satunya hal yang membuatnya merasa sedikit tidak percaya adalah bahwa penulisnya sebenarnya adalah orang yang bertolak belakang. Itu membuatnya sulit untuk percaya. Dalam pandangan Conrad, karya Symphony of Destiny ini bahkan bukan karya monumental oleh seorang master kelas dunia selama 10 tahun. Bagaimana mungkin itu diciptakan oleh seorang remaja? Ini terlalu berlawanan dengan intuisi. Apakah kejeniusan yang sebenarnya begitu hebat? Apakah semua pujian tentang kejeniusan yang saya terima sejak kecil untuk mengejek semuanya mengejek diri saya sendiri? Daniel Gaspen juga selesai membaca skornya saat ini. Dia tentu saja terkejut dan terkejut. Bagi dunia simfoni dunia yang sudah bertahun-tahun tidak memiliki musik yang begitu ilahi, siapapun yang melihat musik ilahi yang mungkin menjadi mahakarya dalam sejarah musik pertama-tama sulit dipercaya, dan penulisnya masih sangat muda, jadi atas dasar sulit kita harus menambahkan kotak untuk menjelaskan perasaan ini. Zhang Yu melihat beberapa orang membuat keributan, dan tersenyum, sebenarnya, saya pikir lagu apapun di dunia perlu dibaptis untuk waktu yang lama untuk menonjolkan nilainya. Meskipun saya juga berharap lagu ini dapat menjadi sejarah meninggalkan nama, tetapi sebenarnya itu tidak berguna, itu perlu membuktikan dirinya sendiri, dan peran saya dapat diabaikan. Petik 2. Ketika beberapa orang di sekitar saya mendengar ini, mereka sepenuhnya yakin. Mereka sekarang merasakan kesenjangan besar antara mereka dan Zhang Yu. Mungkin hanya para raksasa dalam sejarah musik yang memenuhi syarat untuk bermain dengan orang-orang muda di depannya. Hanya mereka yang benar-benar mengerti musik yang dapat mengucapkan kata-kata yang mengagumkan seperti itu. Victor, pemilik restoran, datang saat ini dan memberitahu beberapa orang bahwa makanan sudah siap. Beberapa orang segera mengatur musik di atas meja dan mengembalikannya ke Zhang Yu, dan kemudian memberitahu Victor bahwa mereka dapat menyajikannya. Cepat, makanan Victor yang disiapkan dengan baik disajikan di meja. Makanan pembuka adalah sum-sum sapi rebus. Yang kedua adalah sup ayam dan bacon dan kastanye. Hidangan ketiga adalah ikan goreng dengan kerang. Hidangan utama adalah steak goreng. Zhang Yu merasa lidahnya terstimulasi oleh serangkaian masakan. Dapat dilihat bahwa keterampilan memasak para koki restoran benar-benar ahli. Setelah melihat Zhang Yu mencicipi hidangan utama, Brand berkata, Zhang, bagaimana menurutmu makanan di sini? Zhang Yu mengangguk dan berkata, ini benar-benar enak. Steak ini rasanya sangat enak. Ini steak terbaik yang pernah kumakan. Brand tersenyum dan berkata, Anda sudah puas. Ayo, cicipi anggur merah di sini. Ini pasti gudang bawah tanah terbaik yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Kalau bukan karena aku, janggutku tidak akan pernah mau mengeluarkannya. Zhang Yu tersenyum dan berkata, Tuan Brand, Anda harus menyetir di malam hari. Bisakah Anda minum alkohol sebanyak itu? Tidak apa-apa. Brand tertawa. Kehilangan mobil di sini adalah masalah besar. Ayo kita naik taksi dan pulang saja. Hehehehe. Gelas anggur berdenting karena tawanya. Setelah Brand menjatuhkan gelas, dia berkata, Ya, Zhang. Aku mendengar Paul mengatakan bahwa solo biola Anda, Caldas, ditulis di rumahnya. Ya, Zhang Yu mengangguk dan berkata, apakah Anda mendengarkan? Bagaimana perasaan Anda? Brand berkata, apalagi yang bisa saya rasakan tentang lagu-lagu Anda? Tentu saja itu sempurna. Sebenarnya, sekarang saya tidak menerima siapapun, saya akan menerima Anda. Hahaha. Beberapa orang di sekitar tertawa pada saat yang sama. Jason Conrad juga berkata, Zhang, lagumu memang mengagumkan. Belum lagi simfoni takdir, bahkan jika itu adalah tarian cerdas, itu pasti klasik dalam klasik. Dan kamu tidak hanya dapat menulis musik orkestra, lagumu ditulis dengan baik,
refleksi penyanyi wanita Jiang Chengxuan di sore hari itu sangat bagus. Kamu adalah musisi yang sempurna, idola masa depanku. Ayo, aku menghormatimu. Zhang Yu mendengar ini dan tersenyum, saling berdenting lagi, menyesapnya. Daniel Gasben melihat ini dan tersenyum, dan berkata, kalian berdua membicarakannya, karena ada master musik hebat yang datang ke negara kita, bukankah kita juga harus meninggalkan beberapa karya untuk kita? Bagaimana kita bisa mengatakan Austria juga, ibu kota musik yang diakui dunia, lebih baik diperlakukan daripada Hongaria? Bisakah kamu mengatakannya? Itu benar. Karl Brand dan Jason Conrad, ketika mereka mendengar ini, mereka mengangkat ibu jari mereka secara serempak, dan menatap ke arah Zhang Yu pada saat yang sama. Zhang Yu melihat ekspresi mereka berdua, dan hatinya lucu, berkata, baiklah. Karena semua orang sangat memikirkanku, maka aku telah mendapat masalah di hadapan para master. Ketika aku kembali pada malam hari, aku akan menulis satu, bawalah ke beberapa master besok. Jika kamu merasa tidak dapat menulisnya, sobeklah dan tulis ulang di tempat. Tidak, sobek tidak mungkin. Karl Brand menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan, dan berkata, Zhang, karya yang kamu tulis jelas merupakan produk yang bagus. Ini tidak diragukan lagi. Ayo, mari kita hormati master minum dan berterima kasih padanya karena telah menciptakan karya baru untuk kita di Austria. Atas usulan Brand, beberapa orang mengangkat gelas mereka lagi. Beberapa orang bersulang di meja, minum dengan sangat bahagia, dan setelah hidangan utama, salad, dan makanan penutup, mereka juga mengakhiri makan malam yang mewah ini dengan sempurna. Beberapa tamu terhormat, apakah kalian semua puas dengan makanan kalian malam ini? Victor, bos berjanggut, datang sambil tersenyum saat ini. Brand tersenyum dan berkata, Victor, dalam hal ini, Anda tidak dapat bertanya kepada kami. Anda harus bertanya kepada VIP kami, Zhang. Selama dia puas, saya juga puas. Jika dia tidak puas, maka saya tidak akan memberikan uang. Petik 2. Hahaha. Beberapa orang di sekitar tertawa ketika mereka mendengar ini. Victor mendengar ini dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, lalu memberitahu Zhang Yu, Zhang. Kamu juga mendengarnya. Apakah aku bisa kehilangan uang malam ini tergantung pada kepuasanmu? Puas. Tentu saja aku sangat puas. Zhang Yu mengangguk dan tersenyum, Bos Victor. Aku pikir makanan di restoranmu pasti makanan terbaik yang pernah aku makan, jadi kamu dapat yakin bahwa Tuan Brand menginginkan uangnya. Jika dia ingin menggunakan aku sebagai alasan untuk melarikan diri, aku akan menjadi orang pertama yang berubah menjadi saksi yang ternoda untuk mengoreksinya. Hahaha. Semua orang di sekitarnya mendengar ini sambil tersenyum. Hehehe. Victor juga tersenyum dan berkata, Zhang, meskipun kamu mengatakan sesuatu, aku sangat menyukainya. Tapi aku masih ingin kamu berbicara tentang, hidangan mana yang membuatmu puas malam ini. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, sebagai hidangan pembuka untuk sumsum sapi rebus, meskipun terlihat lengket, tetapi metode pengolahannya tidak biasa. Ini sama sekali tidak luar biasa. Itu harus ditambahkan dengan ubi dan truffle. Ini sangat lezat. Ini lezat. Ini adalah hidangan pembuka yang sempurna. Apakah saya benar? Petik 2. Victor tersenyum dan berkata, bagus. Bagaimana dengan hidangan kedua? Zhang Yu tertawa. Hidangan kedua adalah sup yang dibuat dengan ayam, bacon, dan chestnut. Ini sangat lezat. Saya pikir ayam harus direndam terlebih dahulu, dan ditambahkan sedikit keju dan anggur merah. Rasanya unik, dan saya minum semua supnya. Itu harus membuktikan nilai hidangan ini. Petik 2. Victor sangat senang mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang ahli, dan mengacungkan jempol, Zhang. Anda benar-benar ahli. Ketika beberapa orang di sekitar mendengar ini, mereka semua terkejut. Tanpa diduga, lidah Zhang Yu cukup kuat, dan dia dapat merasakan begitu banyak hal dalam hidangan ini. Jika Anda telah makan beberapa kali, mengapa begitu tertutup? Apakah orang dengan bakat musik yang baik memiliki lidah yang lebih baik daripada orang biasa? Victor terus tertawa, Zhang. Apa pendapat Anda tentang hidangan di belakang? Zhang Yu tertawa, untuk yang ketiga. Saya tidak akan mengatakan bagaimana rasanya, tetapi koki memilih semua tulang ikan terlebih dahulu. Hanya dengan proses ini, Anda dapat melihat niat koki Anda pada makanan. Tambahkan sup kerang dan ikan kerapu kuning goreng,
Saya yakin ikan kerapu kuning tumbuk goreng ini pasti hidangan bintang restoran Anda. Saya ingin tahu apakah saya benar. Petik 2. Hahaha. Victor tertawa lagi dan lagi. Ya, iya. Zhang, Anda benar sekali. Koki kami memperlakukan makanan, selalu lembut dan penuh perhatian seperti seorang wanita. Hidangan ini jelas merupakan hidangan khusus restoran saya. Bagaimana pendapat Anda tentang hidangan utama? Zhang Yu tersenyum dan berkata, untuk hidangan utama. Meskipun ini hanya steak goreng biasa, ini sangat bagus untuk menguji keterampilan koki sekolah. Steak Anda sangat lezat. Ini seharusnya menjadi yang terbaik yang pernah saya cicipi. Ini steak, salad dan makanan penutup di belakang telah memenangkan saya. Dan susu kopi jeruk manis dingin benar-benar lezat. Brand mendengar tawa dan berkata, Zhang, saya melihatnya. Anda tidak hanya sangat berbakat dalam musik, tetapi Anda juga tidak pandai mencicipi makanan. Anda tahu, Anda adalah ahli musik. Anda tidak tahu, saya pikir seorang pecinta makanan ada di sini. Zhang Yu tersenyum, mungkin saya tipe orang seperti itu. Industri musik paling banyak makan, dan industri makanan paling banyak menyenandungkan keajaiban musik. Hahaha. Selesai makan malam-malam ini, Brand meninggalkan mobilnya di tempat parkir di sebelah hotel karena dia minum. Beberapa orang naik taksi bersama untuk membawa Zhang Yu kembali ke hotel. Setelah Zhang Yu keluar dari mobil, dia melambaikan tangan dengan beberapa orang. Berbelok ke hotel. Taksi mulai melaju lagi, melaju di jalan malam di Wina. Daniel Wasben berkata, Kal, kenapa kamu tidak memberitahu Zhang Ti hal penting hari ini? Brand menghela napas dan berkata, yang terpenting adalah menurutku ini tidak ada hubungannya dengan Zhang Yu. Lebih baik tidak melibatkannya. Jason Conrad berpikir sejenak dan berkata, tapi kalau hanya kamu sendiri. Aku khawatir kamu tidak akan mampu menyelesaikan ini, tidakkah kamu khawatir? Brand tersenyum dan berkata, bukankah masih ada kamu dan Daniel? Kita bertiga bekerja keras bersama, dan itu mungkin tidak mungkin. Sebagai teman lama, kalian berdua tidak bisa melihatku jatuh ke dalam air, terlepas dari itu. Daniel Wasben mendengar yang pertama dan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini kamu. Jangan anggap aku sebagai bagian. Kamu juga tahu bahwa airku tidak bagus, aku biasanya membodohi mereka yang levelnya rata-rata. Biarkan aku melakukan pekerjaan penting ini. Aku khawatir aku tidak bisa menyelesaikannya dalam 100 tahun. Biarkan Jason melakukannya untukmu. Ketika Jason Conrad melihat Carl Brand menatap dirinya sendiri, dia segera menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, levelku tidak cukup. Carl, aku pikir ini masalah kebutuhan. Jika kamu ingin membuatnya lebih baik bekerja keras pada Zhang Yu. Petik 2. Brand mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian menghela nafas, mobil itu kembali sunyi. Zhang Yu kembali ke hotel pada malam hari dan memasuki kamarnya. Suqian sedang berbaring di tempat tidur sambil menonton TV. Keduanya hanya menyapa, Zhang Yu mengeluarkan beberapa lembar kosong, dan berencana untuk membuat yang baru, yang akan saya berikan kepada Brand besok. Bagaimanapun, yang lain pendek dan kanibal. Karena saya menulis sebuah karya di Budapest, jika saya tidak menulis sebuah karya di Wina, rasanya agak tersesat, jadi saya hanya bisa menulis bagian lain dan memberi kedua belah pihak skor rata-rata. Suqian melirik Zhang Yu yang duduk di tempat tidur, apa yang tampak seperti tulisan pada skor. Anehnya, Zhang Yu, apa yang kamu tulis? Oh, tidak ada. Tuan Brand meminta saya untuk menulis sepotong musik untuk hari pertunjukan. Saya berjanji kepadanya bahwa dia akan menulis sekarang. Zhang Yu berkata tanpa mengangkat kepalanya. Tentu saja, Suqian telah mendengar nama master musik Eropa ini. Secara alami, saya tidak merasakan sesuatu yang aneh, dan berkata, lagu apa yang akan kamu tulis? Atau apakah itu solo biola? Suqian tentu tahu bahwa Zhang Yu menulis tarian Chaldas saat berada di Hongaria, dan dia menulis dengan sangat luar biasa. Karena Zhang Yu memiliki tingkat biola yang begitu kuat, tidak mengherankan untuk membuat karya biola lainnya. Aneh karena Anda tidak memiliki keterampilan. Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kali ini saya tidak bisa memainkan biola. Kuncinya adalah saya tidak membawa piano. Pada pertunjukan terakhir di Budapest, saya masih meminjam piano Tuan Lange. Jadi kali ini saya berencana untuk menulis orkestra. Austria juga merupakan ibu kota musik. Penonton menikmati tingkat apresiasi yang tinggi,
jadi tentu saja mereka tidak bisa lagi bermain-main dengan instrumen solo. Sukian mendengar ekspresi itu berubah menjadi ekspresi aneh, orang baik. Ini terlalu gila. Saya dengan santai mengatakan bahwa saya berencana untuk membuat musik orkestra. Ketika musik orkestra menjadi lagu air liur di jalan yang buruk, saya bisa membuatnya. Jika bukan karena pengalaman Zhang Yu sebelumnya dalam memukul wajah orang lain, Sukian benar-benar ingin membujuk Zhang Yu untuk mandi dan tidur. Musik orkestra macam apa yang akan Anda buat? Mungkinkah Anda bermaksud untuk menyeret pertunjukan ini ke hari berikutnya hari ini? Dengan wajah Sukian yang tidak bisa berkata-kata, Zhang Yu menulis terus-menerus pada skor dengan pena. Dapat dikatakan bahwa itu tidak butuh waktu lama, jadi dia menutup pena dengan tutup dan meletakkan skor di lemari di sebelah tempat tidur. Berdiri dia bangkit dan meregangkan tubuh, dan berjalan menuju kamar mandi. Ketika Sukian melihat ini, mengira Zhang Yu mungkin adalah gua, dia bertanya dengan santai, cuci mukamu dan perbaiki. Jika tidak berhasil, kamu bisa menulisnya besok pagi. Biasanya, pikiranmu cerah di pagi hari dan kamu bisa menulis sesuatu, tulis. Aku akan menulisnya besok. Aku sudah selesai menulisnya. Aku akan mandi dan tidur. Zhang Yu selesai dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Selesai menulis. Bagaimana bisa begitu cepat? Ketika Sukian mendengar ini, dia merasa malu terlebih dahulu, lalu duduk dengan tergesa-gesa, mengambil lembaran musik yang diletakkan Zhang Yu di samping tempat tidur, dan ketika dia mengetahui bahwa itu sudah menjadi beberapa karya lengkap yang penuh dengan not, dia memalingkan wajahnya. Tercengang. Tidak, benar-benar palsu. Bahkan menulis sajak anak-anak tidak secepat itu. Keesokan harinya, aktor lain dari kelompok seni beristirahat, dan hanya Zhang Yu yang memiliki tugas latihan sendirian. Bagaimanapun, pekerjaannya lebih sulit dan latihan lebih merepotkan, dan tentu saja menghabiskan lebih banyak waktu. Ketiga Brand juga datang ke aula latihan lebih awal untuk melihatnya berlatih. Karena Zhang Yu mengatakan hari ini bahwa dia ingin menulis lagu baru, Brand sedikit lebih baik. Dua orang lainnya sedikit tidak yakin. Faktanya, Zhang Yu dapat menciptakan lagu dalam semalam. Faktanya, dari sudut pandang profesional, bahkan jika itu adalah solo instrumental, pekerjaan satu malam mungkin tidak menghasilkan karya yang bagus. Ketika Zhang Yu datang ke aula, beberapa orang dengan tidak sabar menyaksikan lagu baru Zhang Yu. Ketika mereka mengetahui bahwa Zhang Yu benar-benar mengubah sebuah orkestra dalam semalam, keterkejutan di hati mereka benar-benar tak terlukiskan. Meskipun beberapa orang sudah tahu fakta bahwa Zhang Yu adalah seorang jenius musik, musik orkestra bukanlah lagu pop, dan menciptakan sebuah orkestra dalam semalam sungguh tidak dapat dipercaya. Yang lebih tidak dapat dipercaya adalah bahwa lagu ini benar-benar ditulis dengan sangat sempurna, bahkan jika tidak tidur semalaman, tampaknya mustahil, dan pada akhirnya, saya hanya dapat mengenakan topi super jenius Zhang Yu yang berusia 10.000 tahun, karena hanya dengan cara ini kita dapat menjelaskan mengapa seseorang dapat menciptakan mahakarya sebesar itu dalam semalam. Bagian latihan band segera dimulai, tetapi semua orang di band itu takut dengan lagu baru Zhang Yu. Ketika mereka mendengar tentang lagu ini, itu sebenarnya adalah komposisi sementara Zhang Yu tadi malam. Kejutan dan keterkejutan semacam itu bahkan lebih sulit dipercaya. Meskipun mereka bertiga telah melihat penampilan Zhang Yu, mereka adalah yang pertama kali berlatih. Mereka berdiri di pinggir lapangan sambil menyaksikan Zhang Yu mengajukan berbagai persyaratan kepada band untuk memuaskan pemahaman mereka yang mendalam tentang karya tersebut. Hal ini juga membuat beberapa orang benar-benar memahami kemampuan Zhang Yu dalam memerintah. Dapat dikatakan bahwa levelnya tinggi, tidak di bawah level komposisinya. Faktanya, dalam konsep tradisional tiga brand, musik adalah sejenis harta seni manusia yang membutuhkan waktu yang cukup untuk diselesaikan. Namun faktanya adalah bahwa seorang pemuda yang berbakat dan berbakat selalu muncul dengan ide-ide fantastis dan mendorong karyanya ke puncak seni berulang kali. Situasi ini sungguh luar biasa. Hal ini telah membuat beberapa orang semakin yakin dengan bakat Zhang Yu. Ini jelas merupakan anugerah dari surga. Mungkin hanya musisi ahli dalam sejarah manusia yang memiliki bakat ini. Untuk seluruh dunia, ada bakat super seperti itu. Jenius itu ternyata, saya yakin itu pasti akan memulai era ZTE dalam sejarah musik dunia. Dua karya Zhang Yu tidak sulit, terutama, Symphony of Destiny, selalu menjadi program latihan. Oleh karena itu, butuh waktu hampir sehari untuk latihan, dan baru selesai pada sore itu juga.
Program Zhang Yu selesai, dan semua program rombongan seni juga berakhir dengan lancar. Karena latihan berakhir dengan cepat, dan lebih banyak waktu yang disediakan sebelum pertunjukan, rombongan seni melakukan 2 kali latihan untuk seluruh program. Hasilnya tentu saja di luar dugaan. Khususnya Tian Guangcheng, ketika melihat efek pertunjukan, dia hampir menyeringai di balik telinganya sambil tersenyum. Karena Zhang Yu bertanggung jawab sebagai sutradara, tidak hanya level program individual yang meningkat pesat, tetapi efek keseluruhan juga meningkat secara geometris. Untuk mengetahui efek pertunjukan ini, Tian Guangcheng tidak dapat membayangkan dari awal. Khususnya 2 program terakhir Zhang Yu adalah program besar di bagian bawah kotak, dan masih 100% orisinal. Saya percaya bahwa kedua program ini pasti akan memiliki efek sosial yang besar pada tujuan pertukaran budaya dari perjalanan pertukaran budaya Eropa ini. Ini juga dapat dianggap sebagai tinjauan kemampuan kerja mereka. Saya percaya bahwa ini pasti akan membuat unit dan pemimpin tingkat tinggi merasa sangat puas. Ma Hao menyelesaikan pratinjau pertunjukan kali ini, dan dia sangat bersemangat. Dalam latihan pertunjukannya sendiri, itu lebih menarik daripada sebelumnya, mencapai level tertinggi dari karya musiknya. Ini juga membuatnya tampak melihat hari pertunjukan resmi. Pada akhirnya, Zhang Yuhui meminta maaf kepada penonton dengan ekspresi depresi, dan sekarang dia bersemangat untuk memikirkannya. Saya rasa saya harus menang melawan orang itu sekali, dan untuk pertama kalinya, akan segera ada yang kedua, dan untuk ketiga kalinya, saya harus mengambil kembali semua yang telah saya hilangkan. Akhirnya tiba saatnya untuk pertunjukan resmi. Aula konser hampir penuh, dan dapat dikatakan bahwa Wina memiliki kepala dan wajah, dan pada saat yang sama, orang-orang yang mencintai musik berkumpul bersama di kiblat musik dunia ini. Bagaimanapun, Wina memiliki reputasi sebagai ibu kota musik dunia. Orang-orang yang tinggal di sini hampir semuanya mengalir dalam darah mereka, dan konser Tahun Baru Wina juga merupakan festival musik yang terkenal di dunia. Faktanya, orang Austria memiliki rasa kehormatan musik mereka sendiri, selalu berpikir bahwa hanya Vienna Philharmonic Orchestra yang merupakan orkestra tingkat tertinggi di dunia. Namun kali ini tidak sama, karena seorang yang disebut musisi termuda di dunia datang ke Wina. Pada saat yang sama, sebuah karya yang mengejutkan dibawa ke dunia, yang juga membuat banyak orang Wina penasaran, mengapa ada seorang jenius muda di dunia, dan itu masih orang Tiongkok. Benarkah Tiongkok ini telah mengambil alih status sebagai kekuatan ekonomi dunia, dan kini masih perlu mengambil alih status sebagai kekuatan musik dunia? Kecintaan Austria terhadap musik telah membuat sulit untuk mendapatkan tiket pertunjukan kelompok seni Tiongkok. Anda harus tahu bahwa situasi ini benar-benar langka ketika kelompok seni asing tampil di masa lalu. Meskipun tidak semua orang Austria yang datang untuk menonton pertunjukan bersedia mempercayai legenda tentang kejeniusan musik Tiongkok, banyak orang bahkan berpikir bahwa kejeniusan ini dan karya-karyanya seharusnya hanya kebetulan. Ini tidak berarti bahwa musik Tiongkok telah mencapai peningkatan yang nyata. Namun bagi industri musik dunia, di mana tidak ada karya baru yang keluar sepanjang tahun, bahkan jika itu adalah kebetulan, itu adalah kemakmuran yang langka. Jika Anda mengetahui bahwa anak jenius lebih dari sekadar kebenaran, bukankah pertunjukan ini lebih menarik? Setidaknya itu membuktikan kemurnian musik yang elegan. Meskipun pemula memiliki uang, mereka masih jauh dari seni elegan yang sebenarnya. Di Aula Emas, dengan cepat dipenuhi oleh penonton Wina dengan berbagai suasana hati untuk menonton pertunjukan. Aula itu juga membunyikan suara penyetelan instrumen band. Seluruh pertunjukan resmi dimulai setelah pekerjaan debugging terakhir band selesai. Sudah, di bawah pengenalan pembawa acara, Jason Conrad, dengan senyum di wajahnya, melangkah ke panggung dengan tepuk tangan meriah dari penonton. Jason Conrad juga seorang musisi yang sangat terkenal di Austria. Dia adalah wakil dekan dan kepala Departemen Konduktor Akademi Musik dan Seni Wina, dan merupakan konduktor dan pendidik musik Eropa yang terkenal. Dia sebanding dengan Brand, tetapi sedikit kurang dikenal, bukan berarti dia tidak cukup. Tetapi penonton di luar lapangan menemukan bahwa orang yang bertanggung jawab atas komando hari ini bukanlah Brand, dan kekecewaan melayang di aula. Aneh, mengapa Master Brand tidak datang untuk mengambil alih komando malam ini? Mungkin karena sesuatu, mungkin, seharusnya, kurasa tidak. Apa yang dikatakan Master Brand juga merupakan musisi besar kelas dunia. Kurasa tim Tiongkok tidak memenuhi syarat untuk mengundangnya keluar dari gunung. Konon,
Master Bran membenci mereka yang tidak cukup tinggi dan masih suka menjadi emas. Ada kelompok seni pondok yang ramai di lobi. Jadi, wajar saja jika dia tidak datang. Petik 2. Reputasi Profesor Conrad tidak rendah. Untuk apa dia datang? Bukankah menurutnya kelompok seni Tiongkok itu rendah? Profesor Conrad juga sangat terkenal. Tapi bagaimanapun juga, itu sedikit lebih buruk daripada Master Bran. Mengenai tingkat kelompok seni Tiongkok, itu bukan apa-apa. Orang Tiongkok dapat mengundang Profesor Conrad dengan harga yang besar. Kau juga tahu, orang Tiongkok sekarang kaya, bukan? Hahaha. Bisakah kau berhenti bicara? Dengar apa maksudmu? Apakah Profesor Conrad sangat mencintai uang? Hehehehe, jangan dianggap serius, aku cuma bercanda. Reputasi Profesor Conrad di industri musik memang selalu sangat baik. Jadi begitulah, lelucon tidak bisa dikacaukan. Saya mendengar bahwa pertunjukan Chinese Art Troupe adalah undangan dari Kementerian Kebudayaan Austria kami, yang jelas merupakan pertunjukan resmi nasional. Anda tidak melihat band asli Philharmonic Orchestra di lapangan. Nah, ini telah membuktikan pentingnya orkestra. Selama Master Bran tidak datang, seharusnya masih ada sesuatu yang harus disingkirkan, dan seharusnya tidak untuk hal lain. Petik 2. Apakah saya mengatakannya? Tidak heran penampilan band kali ini begitu besar. Ternyata itu adalah acara pertukaran tingkat negara bagian. Itu bukan tingkat resmi tertinggi. Jadi untuk berbicara, orang-orang Cina di sini jelas yang terbaik di negara mereka. Musisi, pertunjukan itu sepertinya tidak terlalu buruk. Petik 2. Kata-kata orang Cina, saya tidak percaya sama sekali. Aula Emas bukan hanya orang Cina yang pernah ke sini sekali. Bagaimana dengan yang sebelumnya? Mereka semua mengatakan bahwa mereka adalah musisi terbaik di Cina, dan apa yang terjadi? Tidak ada yang mengirimkan tiket pada akhirnya. Lihat. Jelas orang Tionghoa lah yang mencoreng nama baik mereka sendiri. Menurutku kali ini berbeda. Apa kalian tidak mendengar bahwa ini adalah acara pertukaran budaya tingkat nasional? Bagaimana mungkin orang Tionghoa mementaskan kelompok seni rumahan di pertunjukan yang sepenting ini? Dan apakah kalian semua tidak menonton video di Budapest? Simfoni takdir itu sungguh mengagumkan. Aku belum pernah mendengar simfoni sehebat itu. Apa masalahnya? Itu hanya musik pendek. Meskipun itu adalah karya tulis yang bagus. Tetapi bagaimanapun juga itu terlalu pendek, menurutku itu tidak disengaja. Kalian tahu bahwa ada banyak orang di dunia yang hanya menulis satu karya musik. Komposer, meskipun mereka semua tampak menakjubkan, tetapi bagaimana dengan itu? Mungkinkah orang yang hanya memiliki satu karya musik berani disebut ahli komposisi? Bercanda, aku selalu berpikir bahwa orang Tionghoa adalah orang yang aneh. Seolah-olah mereka baru saja menjadi tidak dapat dijelaskan. Uang tampaknya dapat membeli seluruh dunia. Tetapi itu hanya pemula, seperti adik iparku. Saya percaya bahwa orang Tionghoa akan menjadi seperti adik ipar dan akan berubah menjadi telur yang malang suatu hari nanti, hanya masalah yang cukup besar. Petik 2. Hahaha. Philharmonic sekarang sudah siap. Program pembukaannya adalah 2 simfoni, yang masing-masing mewakili persahabatan tradisional yang abadi antara Tiongkok dan Austria. Simfoni, yang mewakili sebagian Tiongkok, juga merupakan lagu pembuka untuk setiap pertunjukan rombongan seni. Sebenarnya, Tian Guangcheng tidak meminta Zhang Yu untuk memodifikasi lagu ini. Karena lagu ini adalah karya klasik seorang komposer utama di Tiongkok, Tian Guangcheng merasa tidak nyaman untuk mengubah skor sebelum mendapat persetujuan pihak lain. Cepat. Kombinasi kedua lagu itu selesai. Ada juga tepuk tangan meriah. Tentu saja, bagi kebanyakan orang Austria, tepuk tangan ini hanyalah umpan balik yang sopan. Lihat, itu masih pawai kemenangan Austria kita. Lagu orang Tionghoa, meskipun kedengarannya bagus, tetapi menurutku harmoninya terlalu berbeda. Dibandingkan dengan pawai kemenangan, masih ada beberapa celah. Baiklah, menurutku begitu. Apa yang dikatakan di sini juga Austria. Ibu kota musik abad ini. Jika Anda membandingkan dengan musik tradisional Tiongkok, musik Austria seharusnya tidak kalah. Meskipun orang Austria di lapangan memberikan tepuk tangan untuk program pembukaan, itu tidak berarti bahwa mereka menerima Simfoni Timur. Karena ada terlalu banyak hal di tengah yang tidak memenuhi standar estetika Barat, tidak apa-apa untuk mendengarkan sesuatu yang baru, dan bagaimana mengatakannya jauh lebih tinggi daripada yang dimiliki oleh kelompok seni pondok. Pertunjukan kedua adalah suara pria solo.
Penonton yang menonton subtitle di layar lebar menunjukkan ekspresi tak berdaya, karena ini adalah lagu Cina lain yang tidak saya mengerti. Saya khawatir ini adalah pertunjukan yang membosankan. Pada saat ini band tiba-tiba berbunyi. Hampir bersamaan dengan musik yang dibunyikan, ekspresi penonton pada saat yang sama membeku pada saat yang sama, karena momentum yang belum pernah dirasakan sebelumnya, kerumunan melonjak di seluruh aula. Apa? Pertunjukan ini, sepertinya agak menarik. Lagu pertama setelah pembukaan, meskipun memiliki nuansa yang sangat oriental dalam konsepsi artistik liriknya, melodinya, bagaimanapun, mengikuti melodi musik barat dengan cara tradisional. Dapat dilihat bahwa ini adalah gaya karya musik populer Tiongkok awal. Umumnya, ia memperhatikan batasan hukum barat, dan cenderung lebih memenuhi persyaratan aturan harmoni. Jadi Zhang Yu berpikir bahwa jika Anda menanganinya dengan benar, Anda dapat mengubahnya dan membuat sedikit simfoni. Zhang Yu juga berpikir bahwa program ini adalah program pertama setelah pembukaan yang tepat, sehingga program selanjutnya dapat bersifat progresif, tanpa menjadi aneh. Penonton di lapangan juga sangat menyukai ide-ide Zhang Yu, karena karya ini membuat mereka sangat nyaman untuk didengarkan, setidaknya tidak ada rasa kesal. Pertunjukan ini terdengar cukup bagus. Melodinya cukup bagus dan saya juga menyukai bagian pengiringnya. Saya tidak menyangka pertunjukan Tiongkok akan dimulai dengan sangat baik. Suara penyanyi ini sangat bagus. Satu kali dengar saja sudah cukup untuk menjadi penyanyi lawas tahun ini. Satu-satunya penyesalan adalah saya tidak tahu apa yang dinyanyikan liriknya. Saya yakin itu pasti sangat menarik. Apakah itu sangat bagus? Saya pikir itu biasa saja. Saya tidak mendengar kejutan apapun dalam melodinya, tetapi bagian pengiringnya masih oke. Tampaknya tim koreografi Tiongkok cukup kuat. Saya bisa membuat perubahan yang begitu besar. Saya harap pertunjukan berikutnya bisa begitu menarik. Saya rasa tidak banyak harapan. Ini adalah pertunjukan pertama yang dimulai, bagaimanapun juga, ini seharusnya menjadi pertunjukan terbaik bagi orang Tiongkok. Biasanya pertunjukan yang bagus diikuti oleh beberapa pertunjukan yang tidak aktif. Itu juga normal. Tetapi setidaknya ini membuktikan bahwa mereka bukan kelompok seni rumahan. Benar, hehehehe, Penyanyi di lapangan juga sangat bersemangat saat ini, karena baginya, sudah lama sekali saya merasa bernyanyi begitu nyaman. Terutama saat tampil di luar negeri, band ini selalu memiliki kekurangan, dan iringan yang dibangun oleh tempo selalu tidak memuaskan. Namun, saya bukan penata profesional, jadi saya tidak dapat mengatakan di mana saya tidak puas. Namun, musik adaptasi Zhang Yu tidak memiliki masalah ini. Ia dapat memadukan melodi dan harmoni dengan sempurna, membuat orang bernyanyi dengan sangat nyaman. Hal ini dapat memungkinkan penyanyi untuk menunjukkan lebih banyak potensi. Pada saat yang sama, sebagai penyanyi profesional dengan pengalaman bernyanyi lebih dari 30 tahun, ia merasa bahwa ini adalah pertama kalinya ia mengekspresikan suasana artistik yang diungkapkan dalam karya klasik ini untuk pertama kalinya. Aktor di lapangan dan penonton di luar lapangan, meskipun ada kesenjangan bahasa, tetapi Zhang Yu muncul, menengahi jarak kesenjangan ini. Pada saat yang sama, pepatah bahwa musik tidak mengenal batas adalah konsep nilai universal, tetapi bukan berarti musisi dapat dengan mudah menghilangkan hambatan seperti itu. Hanya master musik sejati yang memiliki bakat alami ini. Hanya mereka yang dapat membangun sistem komunikasi musik selain sistem komunikasi bahasa manusia dengan bantuan beberapa nada. Program pertama berakhir dengan sukses, dan ada tepuk tangan meriah. Meskipun beberapa orang masih berpikir bahwa programnya luar biasa, mungkin ada beberapa kecelakaan, tetapi programnya luar biasa apapun yang terjadi. Oleh karena itu, tepuk tangan penonton jauh lebih banyak daripada itu di awal. Namun, dalam pertunjukan berikutnya, seluruh program tampaknya tidak memiliki palung. Hampir setiap saat pertunjukan terasa jauh lebih menarik daripada pertunjukan sebelumnya. Tampaknya setiap penonton mengharapkan pertunjukan berikutnya lebih jauh. Pertunjukan terakhir yang luar biasa. Ketahuilah bahwa situasi ini jarang terjadi dalam kesan penonton. Umumnya, dalam pertunjukan yang komprehensif, selalu ada program yang terlihat sangat bagus, dan beberapa di antaranya hambar, terutama saat kelompok seni asing tampil. Situasi ini bahkan lebih umum terjadi karena hambatan budaya. Namun, tidak satu pun dari ini terjadi sekalipun dalam pertunjukan kelompok seni Tiongkok. Untuk mengatakan bahwa setiap pertunjukan di sini memiliki sesuatu untuk ditonton,
Terutama yang membuat orang merasa luar biasa adalah bahwa banyak program berikutnya dipenuhi dengan banyak budaya oriental yang kaya. Menggabungkan banyak elemen musik barat, tetapi dalam pertunjukan sebelumnya, penonton belum pernah melihatnya sebelumnya. Terutama untuk program instrumental, karena tidak ada kendala bahasa, ini tampak seperti pesta audiovisual. Quintet senar Jia-ze, Manma Pentium, hampir dibayangi oleh Zhang Yugai, dan juga membuat penonton di antara penonton melihat pesona alat musik nasional Tiongkok untuk pertama kalinya. Anda harus tahu bahwa perasaan ini sangat aneh. Banyak penonton di aula telah melihat pertunjukan oleh kelompok seni Tiongkok, termasuk musik vokal dan musik instrumental, tetapi tidak ada musik instrumental yang pernah memberi mereka perasaan aneh ini. Orang-orang tampaknya benar-benar melihat derap langkah kuda yang berlari kencang, rasa kagetnya sungguh tak terlukiskan. Alat musik nasional Tiongkok memperkuat efek visual musik, yang membuat daya infeksi seluruh lagu menunjukkan pertumbuhan geometris. Jia-ze juga menampilkan level tertingginya di lapangan. Dapat dikatakan bahwa ia belum pernah merasa solo, dan akan ada saat yang menyenangkan. Ia hampir tampak memobilisasi setiap sel dalam tubuhnya sehingga mereka dapat lebih berinvestasi dalam musik. Keempat komponen musik dawai yang diiringi oleh Jia-ze tampaknya terintegrasi sepenuhnya ke dalam karya yang luar biasa ini. Sebagai musisi dawai profesional, orang-orang ini tentu lebih berpengetahuan daripada penonton di lapangan. Mereka semua telah melihat yang ini berasal dari alat musik Tiongkok yang disebut erhu. Karena beberapa kelompok seni yang datang untuk tampil di Wina sebelumnya juga telah menggunakan alat musik ini. Dalam kesan mereka, ini adalah alat musik yang sangat melodis dan sangat menular. Meskipun komentar band tentang erhu sangat tinggi, kerjasamanya tidak begitu nyaman dan bahkan terlihat agak tidak pada tempatnya. Para anggota band juga telah membahas masalah ini secara pribadi, dan pada akhirnya mereka masih berpikir bahwa itu adalah hubungan antara instrumen itu sendiri, dan resonansinya mungkin berbeda, jadi efeknya rata-rata. Tetapi kali ini berbeda, karena partisipasi Zhang Yu, meskipun terdengar aneh dalam pemrosesan harmoni, tetapi lebih harmonis dan nyaman. Selain itu, pemrosesan nada Zhang Yu jauh berbeda dari direktur sebelumnya. Dia cenderung membuat nada lebih pendek dan lebih kuat, terutama untuk masalah pengaturan waktu nada ketika iringannya hampir kasar. Tempat manapun yang tidak memuaskannya tidak dapat diterima olehnya. Pada saat itu, beberapa anggota band merasa Zhang Yu agak terlalu pilih-pilih, tetapi ketika efek penampilan keseluruhan muncul, itu luar biasa dan sempurna, yang juga membuat semua orang merasakan kekuatan Zhang Yu. Tampaknya ini adalah nama lama brand dari musisi muda berbakat pertama di dunia yang menggantung di bibirnya jelas tidak berasal dari tipu daya. Orang-orang benar-benar mampu